Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan seluruh alam termasuk kita semua. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu caranya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang disampaikan, berkaitan dengan tema yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan giroh beramal di bulan Ramadan. Tentunya kita semua senantiasa berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebajikan. Muncek bahasa Sunda nama urang teh pahade-hade, ya, pahade-hade amalna, paalus-alus amalna. Kalau di dalam muqaddimah tadi di awal surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan ini ingin melihat siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, paling bagus amalnya, paling banyak amalnya. Jadi kalau toh paling banyak amal, berarti kan melakukan infak pun juga berusaha sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin, otomatis. Lalu juga ketika melakukan amal, kalau bapak-bapak sebanyak mungkin, atau usahakan 5 waktu ke masjid. Kalau ibu-ibu berusaha untuk awal waktunya, ya, apakah itu di masjid ataukah di rumah, dan berbagai amal yang lainnya. Penting bagi kita semua untuk perhatikan hal ini, karena kita ini sebetulnya sedang melakukan perlombaan. Tadi disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya. Pak banyak-banyak amal, Pak bagus-bagus amal. Kalau sholat Pak khusyuk-khusyuk, ya, sebagus mungkin, seikhlas mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan amal yang lainnya, saum pun juga Pak bagus-bagus, sebagus-bagus kita lakukan saum itu sebagaimana yang sering dibahas oleh para penceramah berkaitan dengan saum ini. Tapi saya akan ambil sudut pandang berkaitan dengan ini, bahwasanya sering kita kontraproduktif ketika masuk bulan Ramadan itu bukan fastabiqul khairat, ya, bukan makin semangat giroh beramal kita dalam satu sisi, ya. Kalau giroh makan kelihatannya sih bertambah, ya. Kalau saya punya tetangga sebelah ada warteg sebelah rumah saya. Pinggir jalan, karena pinggir jalan rumah. Warteg hari biasa siang itu biasa-biasa aja. Tapi masuk bulan Ramadan, nah jadi rame. Masya Allah, ya. Gak mungkin saya gerbek tetangga sebelah. Ya, jadi maksudnya apa? Ternyata orang pun juga masih berburu ke tempat-tempat makan kayak begitu. Kontraproduktif kan harusnya berhenti makan. Bisa jadi dari rumahnya sahur, tapi pas siang-siang sahur kedua gitu, ya, 2 kali sahurna gitu, atau udah berbuka duluan, ya. Jadi harusnya kita pun juga banyakin amal ibadah, ya, bulan Ramadan, ya. Paling tidak kita ambil contoh, yaitu
tilawah Al-Quran yang diminta Rasulullah, paling tidak kita minimal menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, berarti one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau sekarang sudah masuk hari ke-5, ya paling tidak udah beres 4 juz. Pertanyaannya silahkan evaluasi, udah belum sampai 4 juz yang kita baca tilawah Al-Quran kita. Kalau belum, ya tingkatkan lagi. Apalagi kalau targetnya 2 juz. Ya, abdi mah salembar oke nih hese gitu dah. Nah, berarti harus mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh mumpung bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu pahalanya sangat istimewa. Allah udah siapkan, ya. Amalan spesial, ya. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang memberikan pahalanya. Ya. Luar biasa pahalanya begitu besar. Masa kita nggak semangat? Ada lomba lari 30 km, hadiahnya miliaran, bahkan triliunan. Kira-kira mau ikut lombanya nggak? Halo? Ini mah bukan miliaran, bukan triliunan. Kalau tak Allah perlihatkan cash, orang yang beramal sholat tarawih, amal sholat isya, berjamaah ke masjid. Oh, hujan oge. Hujan sekarang kan udah agak reda. Kalau tadi kan sore agak kenceng gitu ya. Atau pas maghrib tadi. Pasti masjid itu penuh, Masjid Al-Muhajirin berbondong-bondong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan itu cash. Reward-nya dari Allah, hadiahnya langsung dari Allah, pahalanya. Tapi kan kita yang utama bukan ngejar pahalanya, tapi keberkahannya, keridhaan Allah. Allah suka, Allah sayang sama kita. Nah, maka ingat, Ramadan ini ya secara time limited. Secara waktu itu terbatas, bahkan sangat terbatas. Dibatasi hanya 30 hari. Ya. Jadi kita siapkan napas kita, semangat kita itu buat 30 hari. Ya. Bukan untuk hanya awal hari saja gitu ya. Maka tentunya kita kalau ingin bersemangat, kita pun juga lihat, Masya Allah, reward dari Allah begitu besar. Ya, boleh nggak niat karena mendapatkan pahala? Boleh, tapi bukan yang utama. Ya, kenapa saum sampai pahalanya gede begitu? Itu kan disampaikan biar kita bersemangat untuk saum dan melakukan amal ibadah yang lainnya. Ya, pahalanya juga spesial. Kalau tadi disebutkan time limited, waktunya terbatas, tetapi reward unlimited. Ya, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Luar biasa, istimewa. Prize, hadiahnya itu gede banget. Kalau itu miliaran nggak ngerti lah. Kalau kita kan mungkin kadang kita ibadah itu kadang rada materialistis. Ya, mengingat itu, saya menang naon gitu kan ya, orang kudu semangat. Ya, kalau dihitung miliaran, triliunan itu nggak kehitung. Kalau kita bandingkan saja, bapak-bapak, ibu-ibu sholat subuh ya berjamaah. Ya, jangankan sholat subuh berjamaahnya, sholat 2 rakaat sebelum subuhnya saja, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa pahalanya Allah siapkan. Masa kita nggak semangat? Justru Allah ingin melihat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, semangat, datang ke masjid, hujan juga, tiap hari berangkat aja. Gampang, tinggal pakai payung, hese-hese, pakai motor, pakai sepeda, pakai jas hujan, kan gitu sederhananya, kecuali hujannya deras sekali. Ya, jadi tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan banyak reward buat kita semua, masa kita nggak semangat? Maka kita perlu target para hadirin sekalian ya, untuk melakukan banyak kebaikan ini supaya giroh atau semangat kita itu tertanam sangat kuat sampai hari terakhir Ramadan, bahkan pasca Ramadan. Ya, tentunya kita harus ingat keutamaannya. Ya, keutamaannya begitu banyak. Ya, termasuk diantaranya pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala buka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala buka futihat abwabul jannah. Ya, dibuka pintu surga. Pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Ya. Jadi udah kesempatan pintu surga dibuka, masa kita nggak mau masuk. Ya.
Maksudnya apa? Kesempatan kita melakukan banyak amal ibadah itu sangat terbuka luas. Justru kesempatan emas karena waktu sangat terbatas para hadirin sekalian. Ya. Yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala pun juga jauhi dari siksa neraka. Wah, kalau mau dibahas lebih jauh mungkin nggak akan beres sampai 1 jam juga. Tapi paling tidak saya sifatnya hanya menyemangati buat kita semua dan khususnya kepada saya sendiri. Ayo kita evaluasi, kita buat target. Ya, bukan target sembarang target, tapi target yang menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ramadan yang the best bagi kita semua. Kalau tahu umur kita, mungkin ada yang sudah 70 tahun, ada yang umur 60, 50, 40, 30. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kalau nanti tahun depan, walau alam, kan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan atau enggak. Dan kita pikirkan sekarang Ramadan yang terakhir buat kita, bisa jadikan dulu ada saudara kita, keluarga kita, yang sudah lebih dulu meninggal, ya mendahului kita, nggak merasakan sekarang bulan Ramadan itu kayak gimana. Tapi kita sekarang mendapatkan kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan, maka kita buat target. Paling tidak kalau toh tilawah, minimal one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau mau dinaikin lagi 2 juz, atau kalau enggak 2 kali khatam, naikin lagi 3 kali, kalau enggak berapa lembar, kalau toh tidak mampu, tapi paling tidak 1 hari 1 juz. Ya. Lalu yang berikutnya, ibadah sholat fardu kita usahakan awal. Ya, laki-laki berusaha ke masjid. Kalau toh yang lainnya, sholat tahajud kita usahakan. Jangan sampai ada bolong lah ya. Paling tidak 11 rakaat atau mau ditambah dengan yang lainnya silahkan. Ya. Lalu juga sholat sunnah yang lainnya kita lakukan. Ya. Lalu juga sodakohnya kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Lalu yang lainnya kita niatkan untuk i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita semangat itu. Yang di bagian akhir kita bersemangat. Ya. Lalu banyak lagi amal kebaikan, zikir, doa. Bahkan kita tidak boleh pernah berhenti berdoa. Bahkan Nabi Zakaria alaihi salam pun juga ketika sudah usia tua senja, yang sudah tidak mungkin istrinya punya anak, tapi Nabi Zakaria senantiasa berdoa, nggak pernah putus. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Maka kalau yang punya hajat, punya kebutuhan, doa aja. Ketika bulan Ramadan, insya Allah ud'uni astajib lakum, Allah akan ijabah doa kita, apalagi bulan Ramadan para hadirin. Ya. Maka penting bagi kita semua, ayo kita mari semuanya fastabiqul khairat, bersemangat untuk beramal kebaikan. Ya, kita perhatikan kualitas amal ibadah kita, juga kuantitas kita. Ya, banyaknya amal ibadah yang kita lakukan pun juga diperhatikan, tentunya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersemangat untuk beramal ibadah. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.